Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Dia gembala, tak mungkin ku kekurangan. Dia penjaga dalam kesukaran. Dia di muka saat jalanku gelap. Aman sentosa, Dia tidak lelah. Dia gembala, semakin ku kelimpahan. Dia penjaga dalam kedukaan. Dia beri suka saat jalanku senyap. Nyaman senantiasa, Dia tidak lenyap. Sekalipun jalan di lembah maut, dimanapun ku tak takut. Dia gembala, itu cukuplah sudah. Sebab Dia setia, resah tak usah. Shalom. Pada saat ini saya akan mengajak kita untuk kembali belajar tentang firman Tuhan yang tertera di dalam Matius 8 ayat 23 sampai ke 27. Kalau kita baca di sana, perikopnya tentang angin ribut diredakan. Kisah angin ribut diredakan ini juga tertulis di dalam kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41, juga di dalam Lukas 8 ayat 22 sampai 25. Kalau saudara-saudari ingin membandingkan apa yang tertera dalam Matius dan Markus dan Lukas, boleh saudara baca nanti. Saya akan memulai pembahasan pada saat ini, yaitu tadi sudah saya katakan bahwa di sini mengisahkan tentang angin ribut diredakan. Mungkin kisah ini sudah tidak asing lagi buat kita. Mungkin kita pernah mendengar ketika Tuhan bersama murid-muridnya ingin menyeberang danau, dan ketika di tengah perjalanan di tengah danau itu mereka mengalami suatu bencana. Dan ketika mengalami bencana itu ada pertolongan yang datang dari Tuhan. Intinya seperti itu, di mana bencana itu adalah ada angin ribut, di mana Tuhan Yesus dengan kuasanya sanggup untuk meredakan angin ribut yang menerpa mereka ketika mereka dalam perjalanan. Saya akan baca dari ayat yang ke-23 terlebih dahulu. Matius 8 ayat 23. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Ya, ayat 23 ini kita bisa melihat bahwa kemanapun Yesus pergi, murid-muridnya mengikuti Yesus. Yang ingin ditekankan di sini ialah murid inti dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang kita tahu bahwa murid inti yang
kemanapun Yesus pergi mereka ada, yaitu jumlahnya 12 orang. Kemanapun Yesus pergi, ke-12 murid ini mengikuti Yesus ya. Sebelumnya sebelum ayat 23 kita sudah bisa melihat bahwa di dalam pasal 8 ini bahwa Yesus menyembuhkan orang sakit. Sebelum peristiwa angin ribut ini Yesus mengadakan mujizat dengan dia menyembuhkan orang yang sakit kusta, lalu menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, lalu menyembuhkan ibu mertua dari Petrus ya. Setelah melayani ya, Yesus pergi melewati sebuah danau ya. Kalau kita baca di ayat 28 bahwa tujuan Yesus adalah ke daerah Gadara ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya ingin pergi ke Gadara ya, nanti kita akan baca bahwa ada angin ribut ya. Di sini kembali kepada ayat 23 bahwa ketika Yesus pergi, murid-muridnya mengikut Yesus. Ini adalah satu hal yang indah yang bisa kita ambil pelajaran. Kita pun sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tentu kita harus mengikuti semua yang sudah Tuhan sabdakan melalui firman-Nya. Ya. Pada saat itu murid-muridnya mengikut Yesus secara jasmani, tentunya di ayat 23 ini. Kemana Yesus pergi, mereka ikut pergi. Tapi pada saat ini ya, kita tentu tidak mengikuti kemana Yesus pergi, karena saat ini Yesus sudah ada dalam kerajaan surga beserta dengan Bapa ya. Tetapi Tuhan Yesus sudah memberikan firman-Nya kepada kita ya, melalui Alkitab ini. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan tentu bukan hanya sekedar percaya kepada Yesus tanpa melakukan firman ya. Orang yang percaya kepada Tuhan tentu dia harus melakukan firman. Tentu pertama-tama dia harus dibaptis. Kalau ada orang percaya kepada Tuhan, tetap kepada Tuhan Yesus ya, tapi dia tidak dibaptis, dia tidak melakukan firman yang Tuhan sudah perintahkan, tentu kita sebut bukan orang yang percaya. Dia mungkin hanya percaya di mulutnya saja, tetapi tindakan perbuatannya tidak. Bukan itu yang disebut orang yang percaya. Yang namanya mengikut Yesus, apapun yang Yesus sabdakan harus dikerjakan, harus dilakukan. Seperti murid-murid ini, kemana Yesus pergi, mereka ikut. Bagaimanakah dengan kita? Kita mungkin sudah lama mengikut Tuhan, sudah banyak firman yang sudah kita dengar, lihat, baca. Tetapi apakah kita sudah melakukan firman yang sudah kita ketahui itu? Ya, tentu memang tidak mudah untuk melakukan firman Tuhan. Dan murid-muridnya pun tidak mudah nanti ketika mereka mengikuti Yesus, ya. Nanti mereka akan mengalami suatu bencana alam, ada angin ribut. Ya. Memang tidak mudah. Kita melakukan firman Tuhan sulit memang. Tapi Tuhan sudah memberikan Roh Kudus kepada kita yang memampukan kita untuk bisa melakukan segala firman Tuhan. Sebagai manusia tentu kita harus berusaha untuk melakukan firman Tuhan. Semaksimal mungkin dalam kita mengikut Tuhan Yesus, kita harus melakukan firman-Nya. Karena Tuhan sudah memberikan Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa melakukan firman dalam hidup kita. Jadi sebagai manusia tentu kita tidak ada alasan untuk tidak bisa melakukan firman Tuhan. Karena pada saat ini zaman perjanjian baru, Roh Kudus sudah dicurahkan kepada manusia. Yang paling utama, apakah kitanya ada suatu niatan untuk melakukan firman Tuhan atau tidak? Kalau kita tidak ada niatan untuk melakukan firman Tuhan, Roh Kudus pun akan sulit memampukan kita untuk bisa melakukan firman Tuhan. Segala sesuatu itu harus ada niat dari kita. Kalau kita nggak ada niat untuk melakukan, pasti sulit. Ya, begitu pun dengan kita mengikut Tuhan Yesus. Adakah niatan kita untuk sungguh-sungguh mengikut Tuhan dalam hidup ini? Apakah kita hanya setengah-setengah mengikut Tuhan?
atau kita hanya asal-asalan mengikut Tuhan? Yang namanya mengikut Tuhan itu tentu harus mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Ya, semua yang Tuhan katakan kita sudah tahu ada tertera di dalam Alkitab ini. Dan kita semua dituntut untuk melakukannya. Tadi saya katakan orang yang percaya ya harus mau melakukan firman. Kalau dia tidak melakukan firman, dia bukan orang yang percaya. Sekalipun dia berkata bahwa Yesus itu Tuhan, tapi kalau dia tidak melakukan apa yang Yesus katakan, apa yang Tuhan perintahkan, tentu saja dia bukan orang yang percaya. Hanya percaya di mulut, atau kita sudah mendengar istilahnya Kristen KTP, yaitu Kristen tanpa pertobatan. Ya, murid inti dari Yesus mengikut Tuhan. Ya, ketika Yesus naik perahu, murid-muridnya pun ikut naik perahu. Saya baca ayat selanjutnya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Ketika di dalam perjalanan ya menuju ke seberang, ke daerah Gadara, lalu ada angin ribut, ya angin ribut di danau itu. Kalau saya baca ada yang menerjemahkan bahwa dalam bahasa Yunaninya angin ribut itu katanya seismos, yang artinya gempa bumi. Jadi di sini angin ribut itu ditimbulkan karena adanya gempa bumi. Ya, jadi itu yang saya baca. Ada yang menafsirkan bahwa angin ribut ini ialah gempa bumi, di mana pada saat itu terjadi suatu gempa bumi. Ya, di mana ada gempa bumi, air yang ada di danau itu bergejolak. Ya, sehingga di sini dikatakan angin ribut. Ya, ada yang mengatakan lagi sama seperti tsunami. Ya, kita sudah tahu peristiwa tsunami ya, tentang naiknya air laut, yang kalau kita pernah mendengar kabar sebelum-sebelumnya, tsunami yang terjadi di Indonesia banyak menimpa korban jiwa. Saat itu murid-murid dan Yesus mengalami bencana alam, yaitu ada gempa bumi ya, sehingga menimbulkan air di danau itu bergejolak ya. Mungkin kita hanya bisa membayangkan ya apa yang terjadi di sana mungkin, tetapi tidak secara detail ya, karena kita tidak mengalami seperti yang mereka alami. Tapi kalau kita baca bahwa air itu sampai masuk ke perahu, kita sudah tahu kalau air banyak masuk ke perahu, bisa-bisa perahu itu akan tenggelam ya. Dan di sini tadi dikatakan bahwa tetapi Yesus tidur. Ketika ada bencana alam ya, Yesus tidur ya. Kita jangan lupa bahwa Yesus itu adalah manusia ya. Yesus adalah sepenuhnya manusia dan sepenuhnya Allah, tetapi Yesus membatasi dirinya ya, membatasi kuasanya, karena saat itu dia sepenuhnya manusia. Namanya manusia, dia butuh tidur. Kalau tadi saya katakan bahwa di ayat sebelumnya bahwa Yesus terlebih dahulu melakukan pelayanan secara tubuh, secara daging ya. Namanya manusia pasti ada capek, ada lelah. Makanya ketika Yesus ada dalam perahu, dia tidur. Nama juga manusia, saya katakan capek, lelah, makanya Yesus tidur ya. Tidur ketika dalam perjalanan ya. Tapi jangan diartikan bahwa ketika Yesus tidur ya maka ada terjadi musibah, ada terjadi masalah. Kalau kita tahu saat ini Yesus tidak pernah tidur karena dia adalah roh. Tapi pada saat itu dia berinkarnasi menjadi manusia dan dia butuh tidur. Jadi jangan diartikan bahwa Yesus ini saat ini dia pun masih suka tidur ya, karena sudah berbeda saat ini. Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga. Dia tidak lagi dalam tubuh manusia, tapi roh, kembali kepada wujud yang semula
ya, karena dia ada di kerajaan surga. Jadi jangan saudara berpikir bahwa ketika Yesus tidur, ya pada saat itu ya, pada saat kisah ini diceritakan sehingga ada angin ribut. Tidak seperti itu. Tetapi ada suatu pertanyaan, apakah Yesus sudah tahu bahwa akan ada angin ribut? Tentu sebagai Allah dia sudah tahu apa yang bakal terjadi. Karena Yesus itu tetap sepenuhnya Allah, tetapi dia membatasi dirinya. Tuhan tahu. Tetapi yang namanya tubuh itu butuh istirahat, butuh tidur. Ya, sekalipun ketika Yesus tidur, tentu ada yang mengatakan katanya tidak sepenuhnya dia tertidur. Ada yang mengatakan bahwa Yesus ingin menyatakan kuasanya kepada murid-muridnya, ya. Karena ada yang mengatakan bahwa bisa saja ketika Yesus mau ke Gadara lewat jalur darat, tidak melalui jalur air, bisa, ya. Mungkin ini memotong jalan, ya. Tadi saya katakan ada yang mengatakan bahwa Yesus ingin menguji iman dari murid-muridnya, maka lewatlah ke danau. Dan saya yakin bahwa Yesus tahu bahwa apa yang akan terjadi di danau tersebut. Tetapi Yesus tidur. Ketika ada masalah besar yang terjadi kepada murid-muridnya, Yesus tidur. Ya, seakan-akan Yesus tidak tahu apa yang sedang terjadi, apa yang sedang menimpa kepada murid-muridnya, karena Yesus tidur. Ya. Tapi jangan lupa bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Bapa yang di surga tentu memperhatikan kehidupan Yesus. Kita pun sebagai orang yang percaya, jangan kita berpikir ya di tengah COVID-19 ini bahwa Yesus itu tidur, bahwa Allah itu tidak memperhatikan kita orang yang percaya. Ya, jangan kita berpikir ketika kita saat ini ditimpa kesulitan, kesukaran, bahwa Yesus itu tidak memperhatikan, Yesus itu tidak tahu apa yang kita alami, kesulitan, kesukaran yang tengah kita derita. Jangan kita berpikir bahwa Yesus tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Ingat bahwa mata Yesus tertuju kepada orang benar. Kembali pada firman, apakah kita saat ini benar di hadapan Tuhan atau tidak? Itu yang jadi pertanyaannya. Kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, apapun yang terjadi ketika dalam kesulitan kesukaran, Tuhan tetap memperhatikan hidup kita. Sama seperti saya katakan ketika Yesus tidur, ya saya yakin Bapa yang di surga tetap memperhatikan Yesus, ya, melihat Yesus. Dan ketika Yesus tidur pun, saya percaya bahwa kuasa Allah, ya, ketika Yesus tidur tetap masih ada. Yang ingin saya katakan bahwa Tuhan tahu apa yang dialami oleh murid-muridnya. Tuhan tahu, tetapi ingat, kuasa mujizat Tuhan hanya berlaku ketika waktunya sudah tiba. Jadi saya teringat ketika Tuhan Yesus menghadiri pernikahan di Kana. Ketika Ibu Maria berkata, ya, ketika tuan rumah di sana kehabisan anggur, ya, Ibu Maria berkata kepada Yesus untuk menolong tuan rumah di sana agar mereka tidak dipermalukan karena mereka kekurangan anggur. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Ibu Maria, waktunya belum tiba. Tuhan mempunyai waktu untuk mengadakan mujizat. Ketika ada gempa bumi, ketika gelombang air di danau itu meninggi, bergejolak sehingga airnya masuk ke dalam perahu yang mengakibatkan perahu itu bisa tenggelam, ya, Tuhan belum mengadakan mujizat. Padahal kalau kita mengalami, mungkin, ya, kalau kita bisa menafsirkan, mungkin saat itu murid-murid Yesus sudah panik. Ketika air sudah masuk ke dalam perahu mereka, saya yakin mereka
mengeluarkan air yang ada dalam perahu. Mereka keluarkan, mereka berusaha dengan kekuatan mereka, ya. Mereka mengeluarkan mungkin air yang ada dalam perahu, dikeluarkan agar perahunya tidak binasa. Dan mungkin mereka mengendalikan perahu itu, karena ingat, murid-murid Yesus itu mayoritas adalah nelayan. Mereka pasti mengerti, ya, tentang angin, tentang keadaan air, ya. Mereka pasti mengerti. Dan saya yakin mereka berusaha ketika ada angin ribut, berusaha untuk menyelamatkan perahu beserta isinya. Mereka berusaha, saya yakin mereka berusaha, karena mereka ingin hidup. Tetapi Yesus tidur. Tapi saya katakan lagi, Yesus tahu yang sedang terjadi, ya. Balik lagi tadi saya katakan, orang benar, mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Bila hidup kita saat ini tetap dalam kebenaran firman Tuhan, sekalipun kita mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan, tapi saat ini kita di tengah pandemi COVID-19 ini, jangan kita berpikir bahwa Tuhan tidur, Tuhan tidak peduli, sehingga membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan lalu berkata, "Di mana Engkau Tuhan di tengah COVID-19 ini? Di mana Tuhan ketika banyak orang yang harus kehilangan nyawanya oleh COVID-19 ini?" Mungkin kita bertanya-tanya. Dan COVID-19 ini menimbulkan efek ekonomi juga, ya, kesulitan, kesukaran ekonomi dihadapi oleh orang yang percaya. Jangan kita marah, jangan kita bersungut-sungut lalu mempertanyakan, di mana Tuhan? Apakah Tuhan lihat atau tidak? Apakah Tuhan itu tidur, matanya tidak bisa melihat kesukaran yang terjadi di seluruh dunia ini? Di mana kuasa Tuhan untuk menolong kita orang yang percaya di tengah COVID-19 ini? Ya. Mungkin kita sudah tahu bahwa orang percaya pun banyak yang terpapar COVID-19. Banyak. Dan diduga ada yang meninggal karena COVID-19. Lalu kita sebagai orang yang percaya, mengapa Tuhan orang yang percaya kepadamu harus meninggal oleh COVID-19? Ya, sehingga kita mempertanyakan keadilan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup ini. Jangan kita seperti itu. Karena ingat saudara, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya tidak lepas dari pandangan Tuhan. Tuhan luaskan segala sesuatu itu terjadi kepada orang yang percaya. Tetapi kita harus mengimani bahwa mata Tuhan tetap tertuju kepada orang yang benar, bukan pada orang yang baik saja. Benar. Karena katanya orang baik belum tentu benar, tapi orang benar katanya tentu baik. Orang benar pasti akan disertai oleh Tuhan, sekalipun diluaskan. Ingat, ketika murid-murid naik ke perahu, mereka mengikut Yesus. Ketika mereka mengikuti Yesus, ketika mereka mengikuti perintah yang Yesus katakan untuk menyeberang danau, ya, di tengah perjalanan ada masalah. Ingat, ada masalah, yaitu gempa bumi, angin ribut. Ada masalah terjadi, padahal murid-muridnya mengikuti perintah kehendak Yesus. Tetapi ada masalah. Kita sebagai orang yang percaya, jangan kita berpikir ketika kita percaya kepada Yesus, hidup kita akan terlepas dari masalah. Hidup kita akan terlepas dari kesusahan. Hidup kita akan terlepas dari sakit penyakit. Jangan salah berpikir. Ketika kita mengikut Tuhan Yesus, masalah, kekurangan, penderitaan, sakit, Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita. Jadi jangan kita berpikir, kalau anak zaman sekarang mengatakan halu, jangan kita berpikir halu. Ketika kita percaya Yesus, nggak akan ada masalah, nggak akan ada sakit. Itu pola pikir yang salah, itu pola pikir yang halu. Mari kita lihat. Contohnya juga banyak, ya. Setelah Yesus naik ke surga, murid-murid Yesus dipakai Tuhan untuk menginjil.
Mereka mengalami kesulitan, penderitaan. Paulus apalagi, dia mengalami kesulitan secara jasmani. Dia pernah dilempari oleh batu, ya. Dia di penjara, mengalami kekurangan, digigit ular, menghadapi perlakuan yang tidak baik. Tuhan luaskan terjadi. Padahal apa yang murid-murid dan rasul lakukan untuk menginjil. Untuk menginjil. Berbeda mungkin dengan kehidupan kita, ya, sehari-hari. Ya mungkin kita dari 24 jam, berapa waktu yang kita berikan untuk melayani Tuhan. Berbeda dengan rasul-rasul. Hidupnya mereka berikan untuk melayani Tuhan. Seluruh hidupnya. Apakah kita memberikan seluruh hidup kita, seluruh waktu kita untuk melayani Tuhan? Tentu tidak. Mungkin di antara kita kan ada yang bekerja secara sekuler, ya, bekerja dalam kegiatan kita sehari-hari dalam hal yang bukan kerohanian, ya. Berapa waktu yang kita berikan buat Tuhan? Murid-muridnya saja Tuhan luaskan, mengalami kesulitan, kesukaran, penderitaan. Jadi jangan sampai kita berpikir, ya, bahwa kita ini yang percaya pada Tuhan di zaman perjanjian baru ini terlepas dari masalah hidup. Tidak seperti itu. Selama manusia hidup, kesulitan, kesukaran, penderitaan pasti akan tetap ada. Ada kesulitan itu. Tetapi sekali lagi saya katakan, jangan kita berpikir bahwa Yesus tidak memperhatikan, bahwa Yesus itu tertidur, bahwa Yesus itu terlambat untuk menyatakan mujizatnya. Ayat selanjutnya, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Tentu normal dong. Setelah murid-muridnya, tadi saya katakan mungkin berusaha untuk mengeluarkan air yang ada di dalam perahu mereka, tapi karena anginnya sangat besar dan gelombang yang mungkin sangat besar membuat mereka sulit untuk mengeluarkan air yang ada dalam perahu itu. Sulit untuk mereka mengendalikan perahu di tengah amukan angin ribut, di tengah amukan gempa yang sedang terjadi. Kita lihat di sini. Tadi saya katakan bahwa murid-murid Yesus kebanyakan mereka nelayan dan tentu mereka mempunyai pengalaman. Ya, mereka punya pengalaman. Tetapi pengalaman mereka saat itu terbatas. Tidak bisa mereka saat itu mengatasi gelombang yang begitu tinggi, angin yang begitu besar, sehingga akhirnya mereka membangunkan Yesus. Begitupun kita. Mungkin pendidikan kita tinggi, ya, mungkin kita juga mempunyai harta kekayaan, tetapi yang namanya manusia, kepintaran manusia, kecanggihan manusia tetap ada batasnya. Kalau kita lihat, ya, saat ini saya kasih contoh. Ketika tsunami terjadi, ya, manusia bisa menciptakan alat untuk memperingatkan bahwa akan ada terjadi tsunami, ya. Alatnya kalau tidak salah namanya buoys, ya. Alat itu untuk mengingatkan bila ada terjadi gempa di laut, apakah ada potensi tsunami atau tidak. Alat itu bisa digunakan sebagai peringatan, ya, supaya manusia bisa mengevakuasi diri. Tetapi apakah bisa menghentikan tsunami-nya? Tentu sampai saat ini belum ada satu negara pun yang bisa menghentikan tsunami. Sama seperti murid-murid Yesus, terbatas. Kita pun terbatas. Oleh karena itu jangan kita sebagai manusia ini ada rasa tinggi hati di hadapan Tuhan, di hadapan sesama pun tidak boleh. Karena Tuhan Yesus mengajarkan kita tidak boleh tinggi hati, baik di hadapan manusia tetapi di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, yang namanya manusia, sepintar apapun, sekaya apapun, sesehat apapun, kita tetap butuh Tuhan Yesus.
Jangan kita berpikir karena kita pandai, karena kita kaya, karena kita sehat, membuat kita jauh dari Tuhan. Jangan seperti itu. Apalagi ketika kita dalam kesulitan kesukaran, kita semakin jauh dari Tuhan. Siapa yang mau menolong kita? Mungkin kalau kita, tadi saya katakan kita mungkin pintar, kaya raya. Mungkin dengan kepintaran kita bisa mendapatkan harta kekayaan. Dengan kekayaan yang sudah kita miliki, kita bisa golangkan, ya, sehingga kekayaan kita bisa bertambah. Kalau punya kekayaan, kalau punya kepintaran, ya, dia bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi ingat, kekuatan manusia terbatas. Apalagi yang yang intelektualnya bisa dikatakan cukuplah pas-pasan, ya, yang kekayaannya pun ya tidak kaya, hanya cukup. Kita lebih butuh Tuhan. Tetapi bukan hanya untuk orang yang sulit yang butuh Tuhan. Orang yang berkelimpahan pun tetap butuh Tuhan. Orang yang percaya Tuhan, tandanya ada kerendahan hati dalam dirinya, bahwa dia mengakui bahwa dirinya itu terbatas. Kalau orang yang tidak mau percaya mengakui adanya Tuhan, berarti dalam dirinya ada kesombongan, bahwa dia beranggapan bahwa dia paling superior. Padahal ingat, apa kita bila dibandingkan dengan alam semesta ini? Apa kita sebagai manusia, terlebih di hadapan Tuhan, kita ini terbatas. Ya, manusia itu terbatas. Jadi berharaplah selalu kepada Tuhan. Ketika kita dalam masalah, ketika kita sedang diberkati, tetap setia kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, jangan kita marah-marah atau bersungut-sungut, karena sungut-sungut itu paling Tuhan tidak sukai. Ketika kita bersungut-sungut, tandanya kita tidak percaya kepada kekuasaan Tuhan. Tapi ketika kita dalam masalah, mari kita contoh murid-murid ini, ya. Bahwa tadi saya sudah bacakan bahwa muridnya membangunkan Yesus. Muridnya membangunkan Yesus. Karena mereka sudah berusaha dan mereka gagal. Mereka tidak bisa menyelamatkan kapal, ya, dengan pengalaman mereka. Mereka sudah berusaha dan mereka tidak mampu, sehingga mereka membangunkan Yesus. Ya, ketika manusia itu tidak mampu, akhirnya manusia itu berharap kepada Tuhan. Ya, wajar sebagai manusia mungkin kita kan harus berusaha terlebih dahulu, ya, berusaha semaksimal mungkin. Ketika kita sampai kepada jalan buntu, mentok, baru kita minta kepada pertolongan kepada Tuhan. Seharusnya tidak seperti itu. Orang yang percaya, untuk orang yang percaya, jangan Tuhan Yesus itu hanya dipakai jalan keluar terakhir, ya. Jangan sampai tadi saya katakan ketika kita ada masalah baru kita memohon berkat dari Tuhan. Sebelum ada masalah, tetap kita harusnya meminta berkat perlindungan dari Tuhan. Ya, makanya Tuhan Yesus katakan berjaga-jaga dan berdoa senantiasa. Ketika ada masalah berdoa, berharap kepada Tuhan. Sebelum ada masalah pun tetap berdoa, berharap kepada Tuhan. Intinya, apapun yang terjadi dalam hidup ini, kita harus bergantung kepada Tuhan. Jangan jadikan Tuhan hanya tempat pelarian terakhir. Dalam arti kata, ya, pelarian terakhir. Kita sudah berusaha, kita tidak mampu, baru kita berharap kepada Tuhan. Ketika kita mampu, kita tidak berharap kepada Tuhan. Itu salah. Namanya orang yang percaya, ya, kita harus serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ya, bekerja dan berdoa. Tentu doa dulu dong yang pertama. Ya, doa yang pertama lalu diikuti dengan kita berusaha, kita bekerja. Jangan terbalik. Bekerja dulu baru berdoa. Jangan seperti itu. Ya, ini hanya contoh di sini bahwa ketika murid Yesus sudah berusaha dan mereka tidak mampu, mereka membangunkan Yesus dan mereka meminta tolong. Tuhan, tolong. Ini bagus. Ketika ada masalah, murid minta tolong kepada Tuhan. Itu adalah benar. Ketika saat ini pun di tengah COVID-19,
Kita harus terus minta pertolongan dari Tuhan. Ya, sebagai manusia pasti kita tidak mau terpapar oleh COVID-19 ini. Setiap hari kita berdoa kepada Tuhan agar kita pun diberikan hikmat dalam menjalani hari-hari hidup ini, agar kita tidak terpapar COVID-19. Terus berdoa, jangan berkeputusan ya. Sampai COVID-19 ini mungkin sudah ada vaksinnya ya. Tapi bukan berarti ketika nanti COVID-19 ini sudah ada vaksinnya, kita tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tidak seperti itu. Senantiasa, setiap saat, setiap hari, kita harus tetap berdoa. Karena itu yang Yesus mau. Tuhan, tolonglah kita binasa. Menurut pemikiran murid-murid Yesus, berdasarkan pemikiran, pemahaman, pengertian, dan pengalaman hidup mereka, di tengah angin ribut seperti itu, di tengah badai, ya, di tengah gelombang air yang begitu besar, mereka mengira pasti mereka akan mati, mereka akan tenggelam. Sekalipun mereka bisa berenang, tetapi gelombangnya sangat besar gelombangnya, sehingga mereka berkata, kita akan binasa. Mereka menyimpulkan bahwa mereka akan binasa. Di tengah kesulitan, kesukaran, mereka tahu kalau masalah yang saat itu murid-murid hadapi tidak terselesaikan, mereka akan mati, mereka akan binasa. Begitu pula dengan kita. Ya, di tengah COVID-19 ini, ya, kalau COVID-19 ini belum ditemukan vaksinnya, ya mungkin kita terus PSBB atau new normalnya lebih lama. Kita belum bisa masuk ke tahap normal, sekalipun mungkin ada beberapa daerah di Indonesia ini yang hijau daerahnya, ya, kan ada merah, ada kuning, ada hijau, ada hitam, ya. Kalau yang hijau katanya bisa melakukan kehidupan normal, tetapi yang merah dan hitam tentu tidak bisa, ya. Yang kuning mungkin masuk ke dalam new normal, ya. Kalau perekonomian mungkin melemah, ya, seperti saat ini karena perdagangan terbatas, ya, bukannya terbatas, mungkin kita sudah tidak bisa berjualan lagi dengan luar negeri, ya. Mungkin kalau kita lihat, kita bisa menghadapi resesi ekonomi, ya, dan itu mungkin akan berimbas juga kepada kita orang yang percaya, ya. Mungkin kita melihat kalau kita seperti ini terus, ya mungkin bisa terjadi bencana yang lebih besar. Kalau COVID-19 ini tidak bisa ditangani, mungkin semakin banyak orang yang meninggal. Sekalipun kita tahu bahwa banyak yang sembuh. Ya, secara manusia kita berpikir mungkin kalau COVID ini belum bisa ditemukan vaksinnya, terus akan ada yang meninggal secara manusia. Tapi kalau kita lihat kepada firman Tuhan, nanti Tuhan menyatakan mujizatnya. Kita pun mungkin berpikir, Tuhan, kapan pertolonganmu akan tiba kepada saya? Kalau pertolonganmu tidak terjadi kepada saya, Tuhan, hidup saya ini akan semakin sulit, semakin menderita. Mungkin kita bisa menderita kelaparan. Tuhan, kalau sakit penyakit saya tidak Kau sembuhkan, tidak Kau tolong, saya bisa mati, Tuhan. Itu vonis manusia. Sama seperti ketika murid-murid Yesus memvonis keadaan mereka. Kita binasa. Memang betul, secara pengalaman, secara realita, ya, mereka bisa binasa. Tetapi mari kita baca ya selanjutnya. Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghadik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika murid-murid membangunkan Yesus, lalu Yesus bangun. Ingat, ketika dibangunkan Yesus bangun. Ya. Ada usaha dari murid-murid untuk membangunkan Yesus, untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Apakah kita pun ada usaha ketika kita dalam kesulitan, kesukaran? Ya, tentu kita berkata, saya sudah berusaha. Saya sudah berdoa memohon kepada Tuhan 1 tahun,
2 tahun, 3 tahun, tetapi sampai saat ini Tuhan belum mengabulkan doa saya. Ya. Mungkin kita pernah mendengar katanya bahwa ketika kita berdoa kepada Tuhan, jawaban dari Tuhan itu ada 3 katanya. Tidak, ya, dan tunggu. Ya, sekalipun kita sulit untuk membedakan apakah ketika kita sudah berdoa bertahun-tahun belum dikabulkan Tuhan, apakah jawaban Yesus itu tidak, atau jawaban Yesus itu tunggu. Ini yang menjadi kesulitan untuk kita, ya. Tetapi jangan sampai iman kita goyah atau lemah, membuat kita tidak mau berdoa, membuat kita terhenti dari berdoa. Jangan. Itu adalah salah. Ketika kita tidak berdoa kepada Tuhan, ya, pertolongan Tuhan akan semakin jauh. Tandanya kalau kita tidak mau berdoa, ya, kita tidak ada usaha untuk meminta pertolongan dari Tuhan. Murid-murid Yesus membangunkan, ada usaha untuk membangunkan Yesus. Kita pun setiap hari terus harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, ya, dalam doa, dalam membaca firman, jangan sampai lepas. Ya, kita terus setiap hari meminta pertolongan dari Tuhan. Tadi saya katakan mungkin kita sudah bertahun-tahun berdoa tetapi belum didengar oleh Tuhan. Jangan berhenti berharap, terus berdoa. Terus berdoa sampai mujizat itu nyata. Seperti yang Tuhan katakan tentang seorang hakim, ya, ketika ada seorang ibu yang meminta, ada seorang hakim yang lalim, ya, ketika seorang ibu meminta terus menerus, lama-lama hakim itu mengabulkan permohonan si ibu itu. Ya, ingat, mujizat Tuhan itu menunggu waktu Tuhan. Ketika kita berdoa, jawaban dari Tuhan itu disesuaikan dengan waktu Tuhan, bukan waktu kita manusia. Ingat, mungkin buat kita doa bertahun-tahun itu sudah lama, 3-5 tahun itu sudah lama. Tetapi di hadapan Tuhan, 3 tahun itu berapa lama sih? Di hadapan Tuhan. Jadi terus, jangan kita berhenti berharap kepada Tuhan. Sekalipun harus puluhan tahun, terus berharap kepada Tuhan. Itu yang namanya iman yang teguh, berharap kepada Tuhan. Tentu saja saya katakan bahwa ketika kita berdoa, jangan kita meminta hal yang kedagingan. Tentu tidak akan pernah Tuhan dengar. Kalau permohonan kita ini benar, terus berdoa di hadapan Tuhan. Jangan berhenti. Murid-muridnya ada usaha membangunkan Yesus dan meminta tolong. Tuhan, tolong, kita akan binasa. Kita pun terus berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya. Terus setiap hari, setiap saat kita katakan, Tuhan, tolong saya. Saya yakin Tuhan tidak akan pernah jenuh, tidak akan pernah bosan mendengar doa kita. Ya, tidak akan pernah bosan. Dan semakin banyak kita berdoa, itu akan menyenangkan Tuhan. Tandanya kita ini berharap. Tandanya kita ini percaya kepada Tuhan. Ketika setiap hari terus kita berdoa kepada Tuhan, itu membuktikan iman kita bahwa saya percaya kepada-Mu Tuhan, Engkau sanggup. Itu tandanya. Kalau kita terus memohon siang malam kepada Tuhan dalam satu hal yang sama, saya yakin itu akan membuat hati Tuhan terenyuh, ya, sebagai manusia pasti itu. Dan pertolongan dari Tuhan pasti akan hadir, asal kitanya tetap kuat menunggu waktu Tuhan. Masalahnya kita sebagai manusia ini untuk menunggu waktu Tuhan itu sulit, karena kita menyesuaikan waktu kita, bukan waktunya Tuhan. Ya, waktu kita ini ada istilah terlambat. Di hadapan Tuhan nggak ada istilah terlambat. Ketika Tuhan datang, ketika Tuhan datang ke rumah Marta Maria di mana Lazarus sudah mati. Ya, di sana dikatakan bahwa Marta berkata bahwa Tuhan, terlambat Engkau datang, Lazarus sudah
mati. Tetapi di sana Yesus menyatakan mujizatnya. Sekalipun Lazarus mati, Tuhan menyatakan kuasanya, dia bisa membangunkan Lazarus dari kematiannya. Tetapi harus melewati berapa hari Lazarus mati, baru Tuhan datang, dibangkitkanlah Lazarus. Tidak ada kata terlambat. Teruslah kita berdoa kepada Tuhan. Kita tidak akan binasa. Sekalipun kita mengalami kesulitan, kesukaran, imani bahwa kita tidak akan binasa dalam hidup ini. Untuk orang yang benar-benar berharap kepada Tuhan, kita tidak akan binasa. Sekalipun murid berkata kita akan binasa, tapi Yesus menyatakan mujizatnya. Tapi di sini ada teguran dari Tuhan, ya. Ketika Tuhan bangun, mengapa kamu takut? Mengapa kamu takut? Tandanya takut itu berarti dia tidak percaya. Yang namanya manusia itu takut. Saya katakan wajar, normal, karena kita ini manusia. Tapi jangan sampai ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hidup kita. Karena yang menguasai hidup kita ini adalah Roh Tuhan. Jangan ketakutan kita, kekhawatiran kita. Misalnya Yesus katakan, kamu yang kurang percaya. Tandanya kita takut berarti kita kurang percaya. Padahal di ayat sebelumnya Yesus sudah murid-muridnya sudah melihat kuasa dari Yesus, bahwa Yesus menyembuhkan yang sakit kusta, menyembuhkan perwira di Kapernaum, ya, menyembuhkan ibu mertua Yesus. Padahal sebelumnya mujizat mereka lihat, tetapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka lupa. Terkadang kita manusia pun seperti itu, ya. Ketika kita melihat kuasa mujizat dinyatakan, wah, kita terheran-heran, teraneh-aneh, ya. Mungkin kita berkata, wah, hebat, amazing. Tapi ketika kita menghadapi masalah sendiri, iman kita rontok, iman kita goyah, sama seperti murid-muridnya. Sehingga Yesus menegur, mengapa kamu takut? Mengapa kamu kurang percaya? Imannya kecil, atau mungkin tidak ada iman karena kurang percaya. Kenapa kurang percaya? Karena kita akan binasa, Tuhan, karena ada angin ribut ini yang besar. Yesus katakan, mengapa engkau kurang percaya? Begitu pula saat ini, di tengah pandemi COVID-19 ini, ya, kita harus percaya ada penyertaan dari Tuhan. Kita tidak akan binasa. Kita tidak akan binasa. Tapi mari di tengah kesulitan kesukaran saat ini, kita terus berharap kepada Tuhan. Bahwa di tengah masalah, kalau kita mengikuti Yesus, ya, di tengah masalah kalau kita benar dalam mengikuti Yesus, pasti ada jalan keluar. Karena barang siapa yang mengikut Tuhan Yesus, ya, ketika kita mengikut Tuhan Yesus, tadi seperti saya katakan di awal, jangan kita berpikir masalah akan lenyap dari hidup kita. Tidak. Hidup ini akan penuh dengan ujian-ujian yang menguji iman kita. Apakah iman kita teguh kepada Tuhan atau tidak? Apakah kita takut sebagai orang yang percaya, atau kita kurang percaya pada kuasa Tuhan, pada penyertaan Tuhan? Mari kita introspeksi diri kita. Apakah dalam mengiringi Tuhan kita ini masih ada takut, ya, tentang masa depan, ya, tentang kesulitan kesukaran kita hadapi, tentang persoalan dalam hidup kita. Ya, tadi saya katakan sebagai manusia pasti ada takut, kekhawatiran, itu wajar, normal. Tapi jangan sampai itu menguasai, menggerogoti iman kita kepada Tuhan. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa yang ada di muka bumi ini. Ya. Tuhan menegur, kenapa kamu takut dan kurang percaya? Kenapa? Kenapa? Padahal mereka sudah melihat mujizat. Selama mereka mengikuti Yesus, mereka melihat mujizat-mujizat yang Yesus perbuat. Tetapi saat itu mereka takut.
Dan ketika mereka takut, mereka ditegur oleh Tuhan. Tuhan menegur mereka. Saat ini pun kalau kita ada ketakutan, ya kurang percaya kepada firman Tuhan, ya mungkin ketika kita mendengar khotbah, ketika kita mendengar firman, kita ditegur oleh firman itu. Mengapa takut? Mungkin saat ini pun saudara sedang takut atau kurang percaya, mungkin ditegur oleh perkataan Yesus ini. Mengapa? Engkau itu punya Allah yang hidup. Kita tidak akan binasa bila kita bersama dengan Tuhan. Ayat selanjutnya. Oh, maaf. Lalu bangunlah Yesus, ini yang saya maksud. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Ketika sesudah Yesus menegur murid-muridnya, lalu Yesus menghardik angin dan danau itu, ya, dihardik oleh Tuhan. Maka sekejap angin ribut berhenti dan danau pun teduh. Angin dan danau teduh. Gelombang tadinya bergejolak, ya, karena ada gempa, angin yang besar. Ketika Yesus menghardik, saat itu juga teduh. Saya katakan, kalau sudah waktunya Tuhan menyatakan mukjizat, ya, langsung saat itu masalah kita terpecahkan. Langsung ada jalan keluar pada saat itu. Kalau Yesus sudah menyatakan pertolongan mukjizatnya. Segala sesuatu pertolongan dari Tuhan yang saya maksud ada waktunya. Jangan kita mengendalikan, mengontrol Tuhan, tapi biarlah Tuhan yang mengendalikan, mengontrol hidup kita. Namanya juga kita meminta tolong kepada Tuhan. Masa orang yang meminta tolong itu mengontrol orang yang dimintai tolong? Jangan salah berpikir. Jangan salah berpikir. Orang yang minta tolong, ya, tentu dia mengharapkan belas kasih dari orang yang mau menolong. Jangan memaksakan. Terkadang kita ini memaksa kepada Tuhan. Tuhan tolong saya ini sedang sulit, saya ini sedang susah, saya ini sedang kekurangan, saya sedang sakit. Tolong Tuhan, saat ini juga tolong saya. Karena kalau tidak saya binasa. Kita manusia memaksa. Kita bukan lagi meminta belas kasih dari Tuhan, tapi kita memaksa. Mari kita berpikir, apakah kesulitan-kesukaran kita hadapi ini karena memang itu diluaskan Tuhan atau kesalahan kita? Kalau memang kesalahan kita, masa kita memaksa kepada Tuhan? Tuhan tolong, karena saya sudah berbuat salah, tolong dong. Ya, mari jangan memaksa Tuhan. Tunggu waktu Tuhan. Jangan ada istilah klaim-klaim kepada Tuhan, itu tidak benar. Kalau ada orang berdoa mengklaim kuasa Tuhan, itu tidak benar, itu salah. Namanya juga orang berdoa, memohon kepada Tuhan. Kita meminta belas kasih dari Tuhan. Masa kita memaksa? Tunggu sampai penolong itu mengadakan pertolongannya, menyatakan pertolongannya. Jangan memaksa orang yang mau menolong kita. Apalagi Tuhan. Tuhan tahu kapan waktunya menolong kita. Tuhan tahu, saya percaya Tuhan tahu kapan untuk meredakan COVID-19 ini. Tapi kita terus berdoa kepada Tuhan, tapi jangan memaksa. Siapa kita manusia memaksa Tuhan? Sedangkan kita meminta tolong, masa kita maksa? Mari kita rubah pola pikir kita yang salah. Ketika waktu Tuhan sudah tiba, angin ribut dan danau teduh seketika itu juga. Lalu selanjutnya, dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Mari ayat-ayat ini kita jadikan suatu acuan bahwa kita ini harus mengenal siapa Yesus. Murid-murid sekalipun mereka sudah mengiring Tuhan, mereka belum mengenal siapa itu Yesus. Tapi kita yang Alkitab sudah komplit, yang sudah lama mengikut Tuhan, yang kita sudah melihat tulisan-tulisan dari rasul-rasul Tuhan, kita harus lebih mengerti tentang Yesus.
Ya, ada istilah dalam bahasa Inggris katanya, jangan dalam kita mencari Tuhan itu hanya sekedar search, ya, tetapi harus seek. Ya, bukan search itu mencari, tapi seek itu mencari sampai menemukan. Kita pun jangan mencari Tuhan terus tanpa kita menemukan Tuhan, sampai kita menemukan siapa itu Tuhan. Oleh karena itu berpengalaman, hiduplah dengan Tuhan. Jangan malas beribadah, jangan malas mendengar firman, jangan malas berdoa. Karena kita ini tidak hanya search, tidak hanya mencari, harus sampai mendapatkan. Harus sampai mendapatkan. Kita harus sampai tahu siapa itu Yesus penolong kita yang sudah menebus kita. Harus sampai menemukan. Mari sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ya, tadi saya katakan kita tidak boleh memaksa Tuhan, ya, untuk cepat-cepat memberikan pertolongannya, ya, jangan. Karena segala sesuatu itu ada waktunya, ada waktu Tuhan. Tuhan mempunyai rencana, ya, Tuhan mempunyai pemikiran yang di depan pemikiran kita sebagai manusia. Jangan kita berpikir kita akan binasa. Tidak. Firman Allah mengatakan, ya, bahwa manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja, tapi firman yang keluar dari mulut Tuhan. Di mana itu? Kita tidak akan binasa. Seperti murid-murid Yesus katakan, kita akan binasa. Tidak. Karena Tuhan bangun dan menyatakan mujizatnya. Saat itu pun teduh. Dari yang kita baca dari 23 sampai 27, kita bisa melihat bahwa sekalipun kita mengikuti Yesus, ya, masalah, problema, kesulitan, kesukaran, penderitaan, sakit, penyakit akan Tuhan luaskan terjadi dalam hidup kita. Dan tentu kita tidak akan binasa kalau kita meminta pertolongan dari Tuhan, Tuhan yang benar, ya. Kalau kita minta pertolongan pada Tuhan Yesus, akan ada jalan keluar di tengah-tengah kesulitan, kesukaran yang kita hadapi. Dan tentu pertolongan dari Tuhan itu sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan waktu kita sebagai manusia. Dan ingat, lagi saya katakan, jangan paksa Tuhan untuk cepat-cepat menolong kita. Jangan. Karena kita ini butuh, yang membutuhkan, ya, kita ini butuh pertolongan dari Tuhan. Jangan paksa, karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita, dengan kehidupan orang yang percaya, dengan apa yang akan terjadi di muka bumi ini. Tuhan tahu. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya ajak kita untuk kita jangan halu. Saya katakan tadi bahwa kita halu bahwa orang yang percaya akan terlepas dari kesulitan hidup. Itu pola pikir yang salah. Di dalam permasalahan hidup, di dalam badai, tetap ada Yesus. Yang penting, bawalah Yesus dalam hidup kita. Sekalipun seakan-akan Yesus tertidur di perahu murid-murid, ya, tetapi bukan berarti Yesus tidak tahu apa yang terjadi dengan murid-murid Yesus, karena mereka membawa Yesus. Begitu pula dalam hidup kita, bawalah Yesus dalam hidup kita, supaya Yesus mengetahui apa yang terjadi dalam hidup kita, supaya ketika kita nanti meminta pertolongan dari Tuhan, Dia akan menyatakan kuasa mujizat pertolongannya dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua.